Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kembali lagi di sebuah program yang ditunggu-tunggu, yaitu muhasabah diri atau kejujuran diri. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin umum terdengar di masyarakat, yaitu tentang mokel atau apa saja kejujuran diri saat menjalankan ibadah puasa. Nah, kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh sahabat MI Official salah satunya, yaitu Bu Zam. Assalamualaikum Bu Zam. Waalaikumsalam. Nah, sebelum nanti kita lanjut, kita ingin perkenalkan dulu Bu Zam ini dari mana, namanya siapa, kemudian pengajar apa dan lain-lain. Bu Zam bisa diperkenalkan dulu untuk sahabat MI Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Zamrotul Miswa. Saya biasa dipanggil Bu Zam. Saya adalah salah satu guru agama di SMP Islam Mambo. Untuk alamat rumahnya Bu Zam? Iya, alamat saya tinggal di Sudomukti, tepatnya di Perumahan Gria Sekar Kedaton Blok I nomor 8. Oh, itu adalah alamat rumahnya Bu Zam dan namanya adalah Bu Zamrotul Miswa. Mungkin sahabat MU Official pasti sudah kenal dengan Bu Zam ini. Nah, ini Bu Zam, kita sudah mengambil sebuah topik yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu mokel atau kejujuran diri saat menjalankan ibadah puasa Bu Zam, terutama di bulan Ramadan ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau kejujuran diri yang disampaikan oleh sahabat MI Official. Nah, kali ini akan kita bahas bersama. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat buat semuanya, buat penonton, buat sahabat MI Official, termasuk saya pribadi Bu Zam. Oke Bu Zam, ini kita langsung saja kita bacakan dari kejujuran yang pertama Bu Zam. Kejujuran pertama ini ada seorang ya yang bernama Dika Marf. Dika Marf ini bertanya, mokel atau makan saat pulang sekolah. Jadi Dika ini pernah makan atau mokel Bu Zam sepulang sekolah Bu Zam. Nah, lanjut lagi Bu Zam, ada kejujuran diri lagi, ada Selips. Selips ini kejujuran dirinya makan Indomie di warung sama ST jam 1 siang. Nah, ini makan siang Bu Zam. Tapi dilakukan di bulan Ramadan. Nah, ini berkaitan dengan dua kejujuran tadi dari sahabat MI Official Bu Zam. Gimana Bu Zam pendapat jenengan Bu Zam? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sering saya ceritakan di kelas. Kalau bulan Ramadan, ini istilah mokel ini adalah istilah yang tren terhadap anak-anak. Istilah ini sebenarnya adalah istilah yang bukan dari bahasa Indonesia atau bukan dari bahasa Arab. Jadi ini adalah istilah kebiasaan dari kebiasaan orang-orang atau anak-anak sehingga menjadi populer. Bahasa gaul ya? Iya, bahasa gaul. Jadi begini, itu tadi pertanyaannya mokel. Pada waktu jam 1 siang terutama pulang sekolah itu bisa. Jadi kalau dilihat dari ketentuan agama, orang puasa itu ada sebagian orang yang boleh tidak puasa atau boleh membatalkan puasa. Tapi istilahnya kalau di sini bukan mokel, membatalkan puasa, tapi ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Jadi contohnya karena dia sedang sakit, itu boleh membatalkan puasa. Kemudian kalau dia sedang bepergian, kalau tidak kuat boleh meninggalkan puasa. Kemudian orang perempuan yang sedang haid, maka boleh wajib meninggalkan puasanya. Dan ini untuk mokel ini tidak ada sebab itu. Yang disebut mokel tidak ada sebab itu. Tidak ada sebabnya. Ya, tidak sakit, tidak sedang bepergian, kemudian tidak sedang haid, atau tidak orang tua yang tidak kuat puasa, atau tidak kuat puasa karena kondisi tubuhnya atau bagaimana. Jadi ini kan sengaja ya? Iya, sengaja pastinya, sengaja. Jadi kalau dirujuk dari yang membatalkan puasa berarti batal puasanya pastinya. Dan hukumnya dosa. Meninggalkan puasa secara tanpa sengaja. sebab, secara sengaja. Terus itu kalau hukumnya sendiri itu gimana Bu Zam? Apakah bisa diganti dengan gampang aku tak mokel sekarang,
setelah Lebaran nanti akan saya ganti dengan puasa atau gimana Bu Jam? Jadi yang ada aturannya untuk mengganti gimana, itu bukan mokel. Sakit ada aturannya mengganti. Kalau sakitnya itu dia kemungkinan sembuh, berarti wajib mengganti qadha puasa. Kalau disengaja mokel tadi, apakah ada apa ya, bahasa gaulnya hukuman yang lain nggak di syariat agama? Anak-anak yang mokel ini yang pertama wajib qadha. Untuk menggantinya. Mengganti pada hari lain. Dan juga wajib membayar fidyah. Fidyah, kalau belum tahu fidyah itu apa Bu? Fidyah itu meringankan. Tujuannya fidyah dikeluarkan itu meringankan hukuman atau meringankan beban. Beban apa itu qadha itu tadi. Jadi karena tidak ada sebab yang dibenarkan oleh syara, maka di samping wajib mengqadha juga harus membayar fidyah. Tiap puasa yang ditinggalkan seharga makan umum orang makan 1 hari. 1 hari, berarti kalau umum 3 kali 3 sampai 4 lah. Seharga itu. Seharga makan 3 kali. Ke anak? Ke 1 puasa. Anak yang meninggalkan misalnya, mokelnya ada berapa hari? 2 hari lah misalkan 2 hari. Berarti kan ucapannya di dalam agama itu kan memberi makan fakir miskin. Ya, itu fidyah. Jadi kalau makannya secara umum 3, berarti 1 hari itu harus memberi makan 3 kali. Kemudian kalau 2 hari berarti 6 kali. Nanti dihitung dengan uang berapa 1 kali makannya. Habis gitunya ya. Iya, dan itu pun insya Allah belum bisa membayar untuk dosa yang dilakukan. Sebenarnya masih belum bisa. Belum. Sama kita meninggalkan sholat juga seperti itu. Tapi kalau misalkan ya harus mokel aja lah, kebanyakan juga Bu Jam orang itu cuek. Jadi ya usah, ternyata gampang lah kasih makan juga ya bisa, mungkin bisa Bu ya, nyawuri juga bisa, tapi akhirnya setelah Lebaran tidak diganti Bu Jam. Entah itu memang benar-benar lupa atau sengaja nggak mengganti, itu gimana hukumnya? Sampai ketemu dengan puasa tahun depan, itu gimana Bu Jam? Kalau seperti itu nanti ada tambahan fidyah lagi, denda lagi. Tetap harus membayar qadhanya. Kemudian ada fidyahnya tadi. Harus tetap itu ya, harus tetap ya. Ini sebenarnya untuk orang yang mokel itu sebenarnya tidak ada jalan keluar. Sangat dosa besar. Jadi meskipun ada aturannya untuk qadha, ada aturannya untuk membayar fidyah, tapi tetap berdosa karena tidak ada sebab yang dibenarkan oleh syara. Nah, itu dapat MUI official ya. Ada keterangan bahwa bukan hanya sekedar mengqadha dan membayar fidyah Bu Jam, tapi itu sudah termasuk dosa besar. Karena kan menyangkut keimanan. Puasa itu kan untuk orang yang beriman. Orang yang kuat imannya maka akan menjalankan dengan sungguh dengan baik. Nah, itu yang perlu kalian ketahui sahabat official ya. Jadi semoga kedepannya dibuat pengalaman Bu Jam ya. Yang belum tahu, ini adalah ilmu baru buat kalian yang punya niatan untuk mokel. Nah, lanjut Bu Jam. Ini juga ada ini orang hari-hari puasaku sering menonton mukbang. Mukbang itu makan banyak Bu Jam. Jadi di YouTube itu ada Bu Jam, masak kepiting, sampai hasrat untuk makan, lapar itu muncul. Itu gimana Bu Jam hukumnya Bu Jam? Ya. Jadi mukbang yang saya tahu itu kan konten tentang makan seger-seger, makan banyak, kemudian intinya kan iming-iming kepada orang-orang supaya orang-orang tertarik nanti. Belum suaranya belum ekspresinya. Saya bijak ya. Ini untuk orang yang sedang puasa, puasa itu kan tujuannya juga menahan hawa nafsu. Nah, kalau misalnya nonton mukbang, akhirnya kan hasrat untuk menimbulkan nafsu. Sebenarnya nonton saja tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kalau sampai menimbulkan hasrat kepingin makan, kemudian nanti menjadi kepingin mokel atau yang lain, itu nanti menjadi makruh. Lebih baik ditinggalkan. Sehingga hukumnya meninggalkan nonton mukbang itu menjadi sunnah untuk kesempurnaan puasa kita. Gitu Bu Jam. Oke, lanjut Bu Jam. Ada dari rahasia
pas puasa kumur-kumur batal nggak sih? Tapi pakai es dawet. Lucu. Lah ini kumur-kumur, ya saya tidak mau tahu kok pakai ada es dawetnya Bu Jam. Kumur-kumur batal nggak sih tapi pakai es dawet? Kalau kumur-kumur pakai air biasa mungkin wudhu diperbolehkan Bu Jam ya. Tapi kalau dawet itu Bu Jam. Kumur-kumur itu kan ada tujuannya. Mungkin wudhu. Kalau wudhu ya kan. Wudhu itu kumur-kumur kan memang sunnah. Kalau mencuci mulut, sekedar mencuci mulut, nggak wudhu tapi sekedar pengen seger mulut biar nafasnya mungkin menghilangkan nafas bau gak sedap. Kita mau kumur-kumur sekedar itu gimana Bu Jam? Sampai tadi ngomongnya biar seger loh ya. Iya sih. Iya tujuan saya salah berarti Bu Jam. Biar seger, bukan biar gak bau mulutnya. Oh iya, kalau misalkan biar gak bau mulut lah. Ya, kalau biar tidak bau mulutnya itu kalau tidak secara berlebihan boleh. Tapi kalau secara berlebihan dikhawatirkan nanti masuk ketelan ke di sini. Iya. Tenggorokan. Sehingga kumur-kumur secara berlebihan hukumnya makruh. Itu air putih. Tapi kalau dawet? Kalau dawet, ya kita bisa menjaga tenggorokan kita. Saya kemarin ngomong sama anak-anak, soalnya saya kemarin baru di kelas 9D. Anak-anak ngomong, Bu, kumur-kumur dengan marjan, Bu. Boleh kamu kumur-kumur dengan marjan, tapi sebelumnya kamu semen dulu ini tenggorokanmu sehingga air tidak bisa masuk. Oh, gitu. Berarti kalau bisa jangan dawet lah Bu Jam, es degan gitu Bu Jam. Nah, oke, lanjut Bu Jam. Ada tagar aku Patrick yang ingin bertanya, pohon apa yang munculnya saat puasa? Pohon maaf lahir dan batin. Iya. Ini pertanyaan kok tumbuh pada 1 Syawal itu mestinya. Pohon yang tumbuh pada 1 Syawal. Pohon maaf lahir dan batin. Ya, pohon maaf lahir dan batin Bu Jam. Saya juga enggak baca. Oke, ada lanjut pernyataan diri, kejujuran diri Bu Jam. Dari aku ganteng. Makasih Bu Jam. Aku ganteng. Pernah pura-pura nggak sengaja minum es teh. Padahal sengaja. Ya apa sih? Pernah pura-pura nggak sengaja minum es teh, buka kurung padahal sengaja. Jadi lanjut puasa lagi. Kata mama nggak apa-apa, tahu gitu nggak sengaja makan nasi sepiring. Dia itu nggak sengaja minum es. Tapi dalam hati tidak seperti itu kalimatnya. Tapi dalam hati kecilnya memang disengaja. Nah kan itu gitu Bu Jam. Nggak tahu gitu mamanya ngomong nggak apa-apa lanjutkan aja. Yalah lanjutkan mau mangan sisan sak piring. Nah ya apa Bu Jam itu? Unsur nggak sengaja tapi disengaja Bu Jam. Iya gini. Itu yang menjadi permasalahannya itu satu. Karena hati kan niatnya apa? Tadi kan sengaja. Asli niatnya sengaja. Kesimpulannya niatnya sengaja Bu Jam. Sengaja untuk minum kan, minum teh tadi sengaja, ya itu yang kena karena dia sengaja. Gitu. Karena orang tuanya ibunya tadi kan nggak tahu itu sengaja atau tidak. Iya. Tapi kalau gini Bu Jam, kalau misalkan nggak sengaja, bener-bener nggak sengaja Bu Jam, kita makan sudah hampir 3 sendok atau minum sudah hampir berapa seruputan Bu Jam, terus kita baru sadar, itu dilanjutkan sampai habis atau gimana Bu Jam? Tidak dilanjut. Kalau begini, kalau tidak sengaja, kalau benar-benar lupa, meskipun sampai 1 piring, dilanjutkan puasanya tetap sah. Saya Bu Jam ya. Saya pernah mengalami seperti itu. Tapi kalau di mulut Bu Jam, di mulut dikeluarkan kalau misalnya belum habis, kemudian sudah ingat kalau dia sedang puasa, harus dikeluarkan. Tidak boleh ditelan dan berkumur untuk membersihkan sisa makanan yang ada di mulut. Gitu Bu Jam ya. Tak kira kok nanggung Bu Jam, mesti dilakai Bu Jam. Enggak, kalau ibunya tadi kan nggak tahu. Oh iya. Kalau saya pernah pengalaman saya memang lupa. Terus makan berapa piring Bu Jam? Saya makan 1 jeruk utuh. Ketika saya jenguk teman saya yang sakit di rumah sakit, di situ disuguhi. Jam berapa itu Bu Jam? Siang. Enak Bu Jam. Tapi waktu itu puasa sunnah bukan. Iya Bu Jam. Jadi saya itu makan jeruk 1. Selesai. Habis. Akhirnya setelah asar, saya itu mencium tangan saya. Kok bau jeruk? Loh, saya kan puasa. Loh, berarti saya tadi makan jeruk 1. Itu gak apa Bu Jam ya? Itu menurut agama rezeki. Oh, ya Allah. Semoga aku dapat rezeki Bu Jam. Bisa melanjutkan puasanya lagi. Gitu. Berkumur melanjutkan puasanya lagi. Kalau itu
yang dinilai hati loh ya. Iya, dari hati. Itu adalah niat. Oke. Ya. Jadi kalau seperti itu pertanyaannya, berarti puasanya batal. Oke, lanjut Bu Jam. Dari yang paling cantik di MU. Wow, ada yang paling cantik Bu Jam. Minum air hujan pas kehujanan dikit. Pas air hujannya nempel di bibir, jadi sengaja nggak sengaja ketelan, seger. Itu kayak tadi Bu Jam ya, hukumnya Bu Jam ya. Itu secara sengaja atau tidak. Kalau memang nggak sengaja, nggak apa-apa. Tapi kalau memang di bibir Bu Jam dijilat, seger. Itu baru batal Bu Jam ya. Oke, lanjut Bu Jam. Ada Wadmir Kutin. Wadmir Kutin, siapa ini? Pernah satu hari isinya cuma tidur dari habis sahur sampai mau buka. Ini entah mati suri atau apa nggak tahu Bu Jam. Kok tak langsung? Lah iya kok langsung sampai beberapa 30 harinya Bu Jam. Nah ini saya juga pernah mendengar Bu Jam kalau tidur itu pahala. Itu pendapat jenengan gimana Bu Jam? Ini Mbak ya. Sementara tidur adalah tidurnya orang puasa. Tidurnya orang puasa itu pahala karena yang sedang tidur ini sedang beribadah. Jadi masih pahalanya itu masih berlangsung. Kalau kita tidak sedang puasa tidur, ya tidur saja. Nah karena yang puasa itu yang tidur itu orang yang puasa, maka orang ini dianggap tetap beribadah kan dapat pahala. Dan bagaimana kalau ini pertanyaannya mulai dari sahur sampai menjelang maghrib tidur terus? Ya begini. Puasanya sih sah-sah saja, tapi yang berdosa adalah meninggalkan kewajiban sholatnya. Jadi sholat duhur, asar, maghrib, duhur, asar, duhur, asar hilang kan karena tidurnya. Maka ini termasuk dosa. Karena dosanya karena meninggalkan sholat tadi. Sholat puasanya tetap sah, sholatnya yang ditinggalkan karena meninggalkan sholat adalah perbuatan dosa besar. Oh gitu, tidak membatalkan puasa, tapi dosanya tadi karena meninggalkan sholat tadi. Misalnya, kalau misalnya duhur bangun, sholat, tidur lagi. Ya, itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, itu minimal itu. Minimal terus ya. Kemudian tidur lagi, asar, sholat lagi, tidur lagi. Maghrib bangun baru buka, itu nggak apa-apa. Jadi sholatnya dilaksanakan, puasanya pun tidak batal. Oke Bu Jam. Kemudian dari bestinya Jimin. Iya, bestinya Jimin. Waduh ini agak cukup banyak Bu Jam. Pernah pas nyaur puasa waktu sekolah bawa uang jajan, lupa kalau aku puasa, udah makan cireng 2, donat 1. Kok ingat ya dia? Sama minum setengah botol. Begitu balik ke kelas, canda bareng teman-teman, ingat kalau puasa. Batal gak sih puasaku? Padahal beneran gak ingat sama sekali lagi puasa. Kayak refleks jajan aja gitu. Ya kayak tadi ya sudah Bu Jam sudah terjawab ya, itu sengaja atau tidak sengaja. Berarti nggak apa-apa Bu Jam itu ya. Bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan puasanya. Tinggal kalau bisa tambah kumur-kumur tadi Bu Jam ya. Membersihkan sisa makanannya. Dari aku Imwet. Nah, untuk cewek Bu Jam, untuk cewek apakah pada saat waktu berbuka sebentar lagi namun sayangnya haid tiba-tiba apakah pahala kita dihitung 1 hari full? Jadi kita puasa ternyata jam 5:15 lah Bu Jam, 5:04 keluar darah haid. Nah, itu gimana Bu Jam? Apakah dihitung puasa full atau ya batal? Lah cuma nahan 1 hari full gimana Bu Jam? Tapi itu sudah diberi pahala oleh Allah. Gitu. Tapi puasanya batal. Karena puasa itu ada waktunya, mulai mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti batal ya. Tapi sudah dicatat oleh Allah diberi pahala. Gitu. Nah, oke. Kemudian lanjut lagi dari hamba Allah. Saya pernah tidak puasa karena datang bulan. Dan saat kumpul bersama teman-teman dengan sengaja saya makan dan minum es di hadapan mereka. Dosakah aku? Waka. Nah, ada banyak. Mungkin ini banyak Bu Jam. Iya. Ya cewek-cewek itu malah
Seger. Nah, itu gimana hukumnya Bu Jam? Itu sebenarnya tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi ini menyangkut etika akhlak. Oh. Kita ini kan harus menghormati orang lain, apalagi orang yang sedang beribadah. Jadi itu. Jadi yang dikenakan adalah masalah akhlaknya. Bukan karena dosa atau tidak. Oh, berarti nggak dosa, nggak? Ya mungkin ya bukan nggak apa-apa juga sih kalau bisa dihindari. Akhlaknya kan disuruh akhlak yang baik. Kita orang Islam kan disuruh mempunyai akhlak yang baik. Salah satunya kita menghormati orang yang sedang melakukan ibadah. Oke, lanjut Bu Jam. Ada bulldozer. Nah, ini dari bulldozer memberikan ketika orang itu main hujan-hujanan dan tiba-tiba tertelan air hujan. Apakah sama Bu Jam ya? Ya, sama tadi ya, sengaja atau tidak sengaja. Ya. Kemudian ada dari QQ. Kalau semisal mengicipi es padahal belum buka puasa karena lupa malah keterusan sampai 3 sendok, apakah puasa tetap sah? Nah ini mungkin jika kita ambil dari pertanyaan itu banyak pertanyaan juga Bu Jam. Mengicipi makanan, biasanya orang jualan atau ibu-ibu rumah tangga itu sekedar mengicipi. Nah kata mengicipi, terutama pertanyaan dari QQ tadi itu seperti apa Bu Jam? Yang ngicip itu dilihat dulu siapa orangnya. Kalau misalkan pedagang, keperluannya apa? Kalau keperluannya pedagang untuk mengetahui rasa yang akan dijual, boleh, tapi dikeluarkan setelah di lidah cuma mengetahui rasanya, kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian ibu yang masak di rumah boleh incip, tapi ya seperti itu, kemudian dikeluarkan lagi. Kalau kita anak-anaknya yang dimasakkan lorong-lorong incip itu sudah nggak bisa. Oh, pada ada ketentuan khusus ya yang mengincipi tadi harus seperti apa? Itu ada yang seharusnya dia tugasnya ngincipi. Nggak apa-apa Bu Jam itu ya, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Ada kiriman dari kamu nanya, nggak nanya, ya udah kata jawab, kamu nanya kok. Kamu nanya, dulu saya pernah waktu wudhu di masjid masuk 3 keluar cuma 2, nggak sengaja ketelan 1 batal nggak sih? Oh pas kumur Bu Jam, nggak sengaja, ketelan Bu Jam, tapi ketelannya bukan sedikit tapi itu, tapi tetap ya Bu Jam, kalau seperti itu nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau tidak sengaja, yang tahu sengaja atau tidak itu hatinya. Sendiri tadi ya, hatinya sendiri. Makanya harus jujur, masalah ibadah harus jujur. Oke, lanjut dari rahasia. Nah ini mungkin kemarin mergoki ayah makan dan minum saat bulan puasa Bu Jam. Saat saya tanya alasannya karena kerja berat dan tidak kuat. Nah mungkin boleh, apakah boleh sih Bu Jam seperti itu? Mungkin pekerja kuli bangunan kan kerja keras Bu Jam. Itu gimana Bu Jam hukumnya? Ini ulama sepakat. Jadi ulama sepakat pendapatnya itu seperti ini. Kan tidak ada yang alasan dari agama untuk orang yang bekerja berat boleh membatalkan puasa, tidak ada. Berarti nggak boleh Bu Jam? Nggak boleh. Jadi harus gini, niat tetap sahur, niat puasa. Nanti kalau di tengah jalan misalnya dia tidak kuat, baru boleh membatalkan. Boleh membatalkan, tapi tetap nanti harus mengqadha. Iya. Apakah pakai fidyah juga? Tidak. Karena dia tidak kuat. Jadi awalnya harus niat. Puasa yang pertama kan harus niat. Kemudian disunahkan sahur. Terus harus puasa dulu. Dilakukan puasa dulu. Nanti kalau memang di tengah jalan dia merasa tidak kuat, maka itu boleh membatalkan. Lah tadi apa bedanya dengan mokel tadi Bu Jam? Mokel tadi kan juga awalnya dia niat puasa, tiba-tiba jam 1 siang tadi itu dia entah itu dia gak kuat atau gimana Bu Jam? Mokel anak-anak itu bukan karena tidak kuat, karena tergoda. Oh iya sih, benar juga sih Bu Jam. Oh berarti nanti ada tanda kutip khusus Bu Jam ya? Ini kan memang dia bekerja berat. Nah, itu dalam tanda kutip bekerja berat tapi tadi. Harus niat puasa dulu, kemudian sahur yang banyak. Bahkan ulama itu memberi tips untuk bekerja berat tadi. Itu minum yang banyak, untuk bekerja ya makan yang banyak, sahurnya yang banyak maksudnya, kemudian istirahat yang banyak, sehingga nanti energinya bisa dipakai untuk pekerjaannya yang berat. Oke, gitu. Oke, lanjut Bu Jam, siap. Ya. Dari anak kuat, aku pernah ngupil saat puasa. Gak tahu ini upilnya kena atau nggak tahu Bu Jam. Aku pernah ngupil saat puasa.
apakah itu membuat puasa kita batal, Bu Jam? Ngupil, Bu Jam kan salah satu memasukkan. Iya. Yang dimaksud yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke lubang-lubang tubuh yang ada salurannya dengan saluran makanan. Berarti kalau ngupil? Iya masuk, tapi kan apa ini tangan ini masuk ke dalam? Oh enggak apa-apa berarti. Kan di sini aja, tidak masuk ke dalam. Oh, itu enggak apa-apa ya? Ya, jadi tidak apa-apa. Oh gitu. Tapi kalau ngupil kemudian dimakan, ngupilnya kan biasa ada anak kecil loh Bu, ngupil nggak bisa dimakan. Nah itu nggak batal ya Bu Jam ya? Pengalaman. Kok bisa ngupil dimakan? Oke, lanjut Bu Jam. Ini ada bacul. Aduh, dari bacul. Bacul bahasa Inggris. Bahasa Indonesia buaya. Bener gak sih? Kata orang-orang kalau nangis bikin puasa batal. Apa itu benar? Karena selama puasa ini saya sering nangis. Takut puasa nggak diterima Bu Jam. Gimana Bu Jam? Aku menangis. Wah, gimana Bu Jam? Ini nangis Bu Jam. Ya sebenarnya itu kan gara-garanya ibu-ibu yang punya anak lebih dari satu. Kenapa? Ya, waktu mengajarkan anaknya puasa supaya tidak mengganggu adiknya. Nangis, adik ikat nangis, batal nanti puasanya. Kan seperti itu. Jadi akhirnya anak-anak mindsetnya tertanam. Iya. Nangis itu membatalkan puasa, anak-anak yang tahu seperti itu. Tapi sebenarnya nangis itu tidak membatalkan puasa. Saya sampai ngomong sama anak, misalnya kamu nangis dari subuh sampai maghrib, puasamu tidak batal. Tapi kok pegel. Saya sampai ngomong seperti itu. Jadi misal nangis seharian tidak membatalkan puasa. Tapi kalau nangis Bu Jam ya, dari sampai mulut Bu Jam. Kayak ngupil tadi Bu Jam. Berarti itu batal Bu Jam ya. Berarti nangis intinya tidak membatalkan puasa. Oke, lanjut. Ada dari Wafumyanagi. Ya siapa itu nggak tahu. Sebenarnya ngorek kuping, sikat gigi, sama keramas waktu puasa boleh nggak sih? Kok mamaku marah kalau aku ngelakuin itu pas puasa? Nah sama dengan jawaban tadi Bu Jam ya. Tapi mama benar. Mama benar. Supaya puasanya terjaga. Oh gitu. Kalau sikat gigi tadi Bu Jam, itu kan tadi kalau kita berkumur kalau pagi diperbolehkan sebelum matahari terbit. Oh, tapi kalau di pertengahan. Kalau tengah-tengah apalagi pakai odol, dikhawatirkan odolnya ketelan. Iya, Bu Isis. Jadi dikhawatirkan ya. Jadi untuk menyempurnakan puasa kita, makanya benar ibunya marah. Misalnya anaknya melakukan seperti itu, takut puasanya batal. Tapi kalau bisa jangan Bu ya. Iya, lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Lanjut Bu Lam. Dari Salamun alaikum kardesim. Apakah boleh jika seorang muslim berpuasa namun berpacaran? Nah, ini seru ini Bu Jam. Tetapi melakukan komunikasinya di malam hari setelah buka puasa sampai sahur tiba. Lah, mari sahur Bu Jam sampai buka gak ada kabar, gak komunikasi Bu Jam. Tapi kalau secara umum pacaran kan memang tidak boleh ya Bu Jam ya. Tapi kalau dalam bulan puasa berpacaran itu gimana Bu Jam? Berpacaran dalam puasa, dalam bulan puasa sedang berpuasa. Iya. Tapi itu tadi malam hari ya. Iya, gak apa-apa sih. Ya, malam hari sih tadi. Begini, kalau pacaran saja itu kan menurut Islam kan memang perbuatan dosa. Yang tidak diperbolehkan itu apabila ada laki-laki perempuan yang bukan muhrim kemudian menyendiri itu termasuk pacaran kan, itu termasuk dosa karena perbuatan itu mengarah perbuatan zina, mengarah ke perbuatan zina. Sedangkan di dalam Al-Quran wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati perbuatan yang mengarah perbuatan zina. Pacaran termasuk perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina. Zina itu tidak hanya melakukan hubungan suami istri atau hubungan lawan jenis itu, tapi zina itu ada zina mata, ada tangan, ada telinga, sehingga Islam ini benar-benar menjaga. Jadi jangan mendekati perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina. Nah, itu sudah dosa. Bagaimana kemudian kalau sedang berpuasa? Ini ibadah
tidak boleh dicampur-campur dengan perbuatan maksiat. Jadi tidak bisa misalnya puasa kemudian logo jejer melakukan perbuatan maksiat, enggak, maksudnya dia sedang puasa kemudian melakukan perbuatan maksiatnya juga. Tidak boleh seperti itu, karena sebenarnya puasa ini juga manfaatnya untuk menahan hawa nafsu. Belajar juga dari puasa ini menahan hawa nafsu. Jadi anak-anak itu saya ngomong gini, anak-anak pacaran itu boleh. Loh, kok boleh Bu? Iya, kalau kamu perginya dengan pacarmu bersama ibumu atau bapakmu, sehingga kamu terjaga dari perbuatan dosa. Kebayang gak Bu? Apel sama ayah ibu Bu? Ya kebayang juga Bu. Berarti tidak menyangka tidak sangka pautnya dengan puasa Bu ya. Yang dosa karena pacarannya tadi. Gitu ya. Tidak membatalkan ya, tapi ya Bu Jam ya. Kecuali mengurangi pahala dari puasa. Atau bisa menghilangkan pahalanya puasa. Jadi puasanya kan sah, tapi dia pahalanya bisa menjadi tidak dapat apa-apa. Jadi tuas luwe. Tuas haus karena dia melakukan perbuatan dosa itu, sehingga pahalanya dihapus. Oke, lanjut Bu Jam. Dari modal kita niat puasa itu kan seperti puasa biasanya sampai maghrib. Tapi ketika kita memasuk duhur, rasa haus itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Ya seperti dehidrasi gitu Bu Jam. Apakah puasa setengah hari itu ada? Dan apakah ketika kita puasa setengah hari kita mendapatkan pahala? Wah, puasa setengah hari mungkin ini saya dengar hanya buat pembelajaran anak kecil Bu Jam. Betul, memang awalnya orang tua kita mengajarkan ada puasa duhur, asar, atau puasa yang putus-putus jam 10 makan, dilanjut lagi. Itu pembelajaran. Tadi juga untuk orang-orang yang sudah balik ya harus sudah sesuai sampai maghrib tadi ya. Islam. Oke. Lanjut Bu Jam. Jadi jagoan ibuku ya. Saat puasa pernah lihat ibu masak diicip terus dilepeh, boleh nggak? Kalau boleh ikut juga ngicip, tapi sepiring. Yuk gak ngicip, ibu lapar. Nah itu bisa dijawab Bu Jam ya. Kalau ibu nggak apa-apa ngicip. Tapi ibu pun tidak ditelan. Iya ditelan, cuma ngicip harus dikeluarkan. Tapi itu juga ikut Bu Jam. Anaknya ikut-ikut. Kan maksudnya tidak ada kompetensinya ke situ, tidak ada apa. Cuma ngicip aja gitu Bu Jam ya. Kepengen kan dia. Bukan karena ingin tahu apa sudah benar rasanya. Oke, dari warga SpongeBob. Warga SpongeBob bertanya, pas puasa boleh beneran nggak? Pas puasa boleh berenang? Pas puasa boleh berenang nggak? Takut air kolam ketelan. Takut air sekolam ketelan. Padahal sak piro Bu Jam? Sak kolam ketelan Bu Jam. Ya, tadi ya kita tahu ya. Tadi kan hujan-hujan Bu Jam ya. Nah, ini kalau renang Bu Jam. Mungkin ya kalau saya pengalaman pribadi pernah Bu Jam masuk ke telinga, masuk ke hidung dulu pernah Bu Jam meskipun nggak sengaja. Itu gimana Bu Jam ya? Makanya untuk sempurnanya puasa ya kita tidak renang dulu supaya menjaga hal-hal yang makruh. Oh ya makruh tadi menimbulkan makruh tadi Bu Jam. Kalau bisa ya nggak usah renang. Renang dulu, nanti kalau sudah buka renang mau sampai pagi nggak apa-apa. Waduh Bu Jam, sampai pagi. Lanjut Bu Jam. Dari keturunan Nabi Adam. Iya saya juga keturunan. Sama Bu Jam ya. Pas puasa mukbang daging saudaranya sendiri, batal gak ya? Ketambahan mesur pula. Mukbang daging saudaranya Bu Jam. Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Maksudnya gibah Bu Jam. Gibah ketambahan mesu pula. Tahu mesu Bu Jam ya? Gak perlu saya praktekkan Bu Jam di sini Bu Jam. Takut. Mesu gitu Bu Jam. Gimana Bu Jam itu punya? Jadi itu maksudnya mungkin hibah ya. Hibah Bu Jam. Hibah itu kalau di dalam agama kan orang yang melakukan hibah itu sama dengan makan daging saudaranya sendiri. Makan daging mentah, makan daging saudaranya sendiri. Jadi begini. Puasanya tadi batal atau tidak? Tidak batal. Gak batal. Riba dosa.
kan tidak batal puasanya, tapi pahalanya hilang karena melakukan perbuatan dosa tadi. Untuk puasanya tetap aman. Misalnya meso, puasanya tetap aman, tidak batal. Cuma terhapus dengan perbuatan dosanya tadi, terhapus pahalanya hilang karena ibadah. Bisa mengurangi pahala atau sampai menghilangkan pahala puasa. Oh, berarti meso itu juga menghilangkan pahala puasa Bu Jam ya? Iya. Karena tidak bisa menjaga lisannya tadi itu. Oke. Lanjut Bu Jam. Oh, sudah ya? Nah, itu tadi Bu Jam sudah pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MI Official. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang umum terjadi Bu Jam. Dan mungkin anak juga entah malu atau kurang berkenan bertanya, saya kurang tahu. Dan alhamdulillah dalam program ini pertanyaan-pertanyaan kita tampung, kita sampaikan di sini dan alhamdulillah sudah terjawab semuanya Bu Jam. Nah, terima kasih Bu Jam atas kesempatan untuk bisa memberikan ilmu kepada sahabat MI Official, kepada penonton juga semua. Semoga ilmu ini bermanfaat buat penonton, buat saya pribadi juga, buat teman-teman yang ada di podcast ini Bu Jam. Terima kasih Bu Jam, mohon maaf bila saya ada kata-kata yang kurang berkenan Bu Jam. Saya juga mewakili Bu Jam Rotuniswa apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, maupun tingkah laku, maupun secara sengaja maupun tidak. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa sahabat MI Official untuk isi link untuk topik berikutnya, agar pertanyaan yang belum terbacakan bisa dibacakan di program berikutnya. Tetap ikuti channel YouTube MI Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk berbagi ilmu. Dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jam. Terima kasih Bu Jam. Sama-sama.